Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Anak-anakku kelas 9 SMP Muda Satuwangon yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS walaupun menggunakan media daring, tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa kalian tangkap dengan baik, bisa kita ambil manfaatnya. Untuk mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, selamat berjumpa dengan Pak Iman lagi setelah di kelas 8 kita juga bersama Pak Iman untuk pelajaran IPS, di kelas 9 juga bersama Pak Iman untuk pelajaran IPS. Untuk pelajaran IPS kelas 9 ini untuk yang awal nanti kita akan berbicara tentang benua ya. Tentang apa? Benua. Tentang dinamika 5 benua. Oke. Tentang dinamika 5 benua. Nah, biar kalian paham tujuan pembelajarannya, Pak Iman share screen saja ya. Oh ya, untuk KKM 72 ya Mbak, Mas, untuk IPS KKM-nya 72 sehingga nanti misalkan kalian memang benar-benar bisa menguasai dengan baik sehingga nanti kalian bisa mencapai nilai KKM yang diharapkan ya. Nah, ini dinamika 5 benua ya. Materinya adalah dinamika 5 benua. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu apa? Coba silakan dibaca salah seorang yang akan baca siapa? Berhasil silakan dibaca tujuannya, tujuan pembelajaran. 1 apa coba, 2 apa, 3 apa, 4 apa. 1. Menemukan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya pada peta. 2. Menganalisis pengaruh letak terhadap iklim di benua Asia dan benua lainnya. 3. Menunjukkan bagian kawasan benua Asia dan benua lainnya. 4. Membuat peta pembagian kawasan benua Australia. Oke, jadi itu diharapkan setelah pembelajaran ini 1 ya, kalian bisa menemukan letak dan luas benua Asia dan juga benua lainnya ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti menganalisis pengaruh letak terhadap iklim di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti diharapkan menunjukkan pembagian kawasan benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang keempat, membuat peta ya, pembagian kawasan benua Australia. Nah, sekarang pertanyaan pertama coba ya. Kita sekarang itu tinggal di benua apa? Coba ada yang bisa tahu? Kita tinggal di benua apa? Asia. Oke, kita tinggal di benua Asia. Kalian tentu semua sudah paham lah ya, gambaran benua Asia itu seperti apa gitu ya. Apa ada yang belum paham gambarannya seperti apa? Ya, baiklah, kita coba lihat benua Asia ya. Kita akan melihat peta. Oke, ya. Nah, coba kita akan lihat peta nih, ya. Nah, peta ya. Nah, bentar, Pak Iman ini masih loading ya. Iya, masih loading. Masih loading sambil menunggu ya. Ya. Nah, ya, sebentar. Mohon maaf kalau agak lama ya, ini loadingnya. Mohon maaf ya. Nah, ini ya. Ini biasanya agak cepat, ini mungkin berapa hari ini internet di wilayahnya Pak Iman ini gangguan ya. Konon itu
kabel Telkom yang di depan pasar itu konon ada yang kena truk atau gimana ya, sehingga memang baru hari ini koneksi internet di tempatnya Pak Iman terputus, sehingga ini mungkin juga belum terlalu normal kecepatannya ya, jadi nanti ini mohon maaf kalau agak sedikit terkendala ya, ini masih lama ya. Nah ini ya, oke ini ya. Nah ini ya. Nah coba ini kalau kita lihat ya, kita lihat apa namanya, benua ya, kita lihat dunia ini, peta dunia ini ya. Sudah kelihatan kan ya peta dunianya Mas? Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya. Nah ini kita lihat nih peta dunia seperti ini kurang lebih. Pak Iman menggunakan Google Maps ya. Nah itu peta dunia seperti ini ya. Nah kalian nanti harus paham masing-masing wilayah ini adalah masuk ke benua apa. Ini kalau kita menggunakan peta datar. Sebenarnya Pak Iman sedang Google Earth ya, yang dalam bentuk global. Cuman ini masih loading ini ya, masih loading cukup lama. Jadi sementara Pak Iman tampilkan yang dalam bentuk datar ya. Ini Google Earth-nya. Nah ini. Nah ini ada, ini kalau ini Indonesia ya, paham semua ya ini Indonesia ya. Nah ini Indonesia, ini ada negara-negara kalian sudah sering negara ASEAN ya atau Asia Tenggara ya. Itu ada Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand ya, Brunei ya. Nah itu apa Burma ya, Brunei itu di sini ya, kecil gitu. Nah itu kemudian ya, wilayahnya sampai sini ya. Kalau kita buka sampai ke Kutub Utara ini ya. Nah seperti itu. Nah terus kalau ini kita ke, nah di sini ini ada wilayah ya. Jadi ada wilayah daratan yang luas ini. Nah ya, ada wilayah daratan yang luas. Nah ini, nah itu ya, wilayah daratan yang luas ini ya, sampai sini ini ya. Nah ini kan ada pemisahnya itu di sini ya. Nah, terus di sini juga ada, ini sebetulnya gabung ini, cuman nanti ini menjadi wilayah yang berbeda itu di sini nih. Ini kan ya, sebenarnya kan setelah kalau kita lihat dari atas ini gabung ya. Nah kalau ini yang ini sebelah sini ini bang, ini ya dipisahkan oleh laut, ini laut merah ya, seperti itu. Juga wilayah yang luas ya, wilayah yang luas sampai sini ada negara lagi. Nah kalian amati ya seperti itu. Nah terus ini berarti ini kan dari ya, terus sini ya, sini ini ya sampai sini nih ya itu. Terus ini ada lagi yang sebelah sini ya, sebelah sini. Oke. Nah coba ini itu gambar yang apa Pak Iman lihat dari Google Maps ya. Nah coba ini sudah disederhanakan gambarnya menjadi seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah, kalian bisa amati nih ya, bisa amati ya. Ini ada pengamatan ya. Nah itu ada yang A. Nah, yang A itu kira-kira benua apa Mas Mbak? Yang A itu siapa yang bisa jawab? Yang A ini kelihatan kan sudah ya di layarnya kalian ya? Iya, Bang. Ya, silakan yang A apa itu kira-kira Rizky? Yang A. Amerika. Oh, benua Amerika. Kemudian yang B, Lia, apa coba yang B itu benua apa Lia? Lia bisa dibuka mikrofonnya? Oke ya. Kemudian ya kalau bukan Lia siapa coba yang mau menyampaikan? Nur Amrullah silakan. Itu yang B ini kira-kira benua apa nih Nur Amrullah? Nggak tahu, Pak. Ya oke, belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang belum tahu. Oke ya. Kemudian barangkali ada yang bisa menyampaikan itu benua apa itu?
Siapa yang mau menyampaikan silakan. Benua apa? Siapa? Caca Salma, silakan itu benua apa itu? Yang B. Oke, kalau yang C itu benua apa? C ini C. Benua apa yang C? Mas, Mbak, Rizky, yang C benua C. apa di sini? Iya, yang C Eropa. ini. C. Eropa. C ini apa? Benua Eropa. apa? Eropa. Eropa. Eropa ya. Terus kalau yang D ini D, yang D, yang D Benar. benua apa? D Apa ini. ini? Iya, D ini. Benua apa? Ini kan itu. Benua apa? Yang D? Iya, Pak. Asia, betul. Iya, tadi yang jawab siapa ini? Asia. Oke, Pak Iman pas anu lagi nih Muhammad. Ya, kalau yang E benua apa yang E? Ini yang E. Australia. Australia, baik ya. Jadi kurang lebih nanti kalian sudah paham lah ya. Ini Pak Iman sudah ganti gambar yang sudah ada tulisannya ya. Sudah kelihatan kan ya? Itu ada Amerika, Eropa, ya, Afrika, Asia, ya. Nah, itu apa namanya? Benua-benuanya seperti itu. Nah, benua-benuanya seperti itu ya. Nah, itu sudah kalian pahami semuanya ya. Nah, itu. Terus di samping apa namanya? Di samping benua ya. Nah, yang ABCD yang besar itu kalian juga mestinya tahu ya. Nah, itu apa yang diantaranya itu yang apa namanya wilayah-wilayahnya ya. Oke. Ya. Apa namanya? Ya. Nah, itu jadi nanti kita akan belajar tentang apa namanya benua Asia apa benua-benua yang ada di dunia ya, yang ada di dunia. Nah, kamu tahu nggak kira-kira apa namanya yang terjadi dengan kondisi benua yang seperti ini ya? Misalnya terhadap iklim gitu ya. Kalian harus paham ya. Nah, iklim itu di suatu tempat itu disebabkan oleh apa? Siapa yang tahu penyebab terjadinya iklim? Atau kalian masih ingat apa enggak pengertian iklim? Iklim adalah apa? Coba siapa yang masih ingat? Ya, pelajaran kelas 7 itu. Masih ingat apa enggak? Ayo Mbak. Hah? Nah, pengertian iklim apa? Nah, lupa semuanya? Nah, itu iklim dan cuaca itu terkait ya. Jadi kalau cuaca itu merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat dan dalam wilayah yang sempit. Tapi kalau iklim itu adalah rata-rata cuaca yang terjadi di suatu wilayah dengan jangka waktu yang lama. Jadi misalnya hari ini hujan di Wangon gitu. Itu kita sedang menyebutkan iklim apa cuaca, Mbak? Coba Caca. Cuaca. Kalau kita cuaca ya, iya. Iya. Kalau kita menyebutkan bahwa kita sedang di sini sedang terjadi hujan, berarti itu kita sedang mengatakan tentang cuaca. Tapi kalau misalnya kita sedang berada di apa namanya di daerah dingin gitu misalnya atau bersalju ya atau di tempat tropis gitu ya kita Indonesia
merupakan negara tropis, berarti kita sedang berbicara tentang iklim ya, tentang iklim. Karena rata-rata dalam tahunan itu Indonesia itu memang cenderung panas ya, panas terus dan apalah itu seperti itu, berarti kita sedang berbicara tentang iklim. Itu ya. Nah, kalian masih ingat nggak apa namanya? Ini Google Earth-nya nggak muncul sih ya, jadi Pak Iman nggak bisa menampilkan globe ya. Jadi biar lebih jelas ini sebetulnya pakai menggunakan globe ya. Nah, ini kalau kalian masih ingat ya, ini ya kalau kita apa namanya ya, di peta itu di tengah itu ada garis apa namanya, garis maya yang membagi belahan bumi. Khatulistiwa. Khatulistiwa, betul ya, garis khatulistiwa. Ini sebetulnya di sini ada lagi garis-garis khayal ya, yang membagi antara bumi itu menjadi lintang selatan dan lintang selatan ya. Itu ada sebetulnya ya. Ada lagi ini. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan itu adalah gambarnya ya. Nah ini, nah, kalau Pak Iman besarkan ya, ini Pak Iman besarkan seperti ini. Nah ya, nah itu ya, nah itu seperti itu. Nah ini ya, nah ini. Nah, sebentar, biar kalian ingat lagi ya. Nah, ini soalnya pelajaran kelas 7 ya, jadi mungkin kalian lupa lagi. Iya. Biar ingat Taiman ini ya. Taiman bukakan untuk kalian ya. Nah ini ya. Nah itu seperti itu. Jadi ini di tengah itu ada namanya ekuator ya, atau khatulistiwa tadi kan ya. Ada khatulistiwa. Terus apa namanya? Ada yang namanya kawasan tropik. Nah, kalian masih ingat apa enggak yang namanya kawasan tropik itu kisarannya antara berapa sampai berapa? Lintang utara, lintang selatannya masih ingat apa enggak? Untuk wilayah tropik. Yang dinamakan wilayah tropik itu kalau ada di berapa derajat lintang utara, di berapa derajat lintang selatan. Masih ingat apa enggak? Hah? Lupa? Nah, ini Pak Iman bukakan lagi ya ini ya, biar kalian ini ya, gambaran mengingat lagi ya. Nah, jadi nanti yang namanya kawasan tropis itu berada di antara 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Berarti antara sini nih ya, sampai ke bawah sini. Kelihatan mouse-nya Pak Iman, kelihatan nggak di situ? Mouse-nya kelihatan nggak? Ini yang geraknya, Kelihatan. yang kelihatan, yang menunjuk ya. Ya. Ya, ini adalah yang di sini antara 23 sampai 23 lintang utara sampai 23 lintang selatan. Ini yang namanya nanti apa namanya? Wilayah tropis ya. Nah, wilayah tropis. Terus nanti ada lagi yang namanya wilayah subtropis. Nah, subtropis itu antara 23,5 sampai 40 ya. Itu berarti antara 23 sini sampai 40 ya, 40 kurang lebih sini. Ini wilayah tropis ya. Apa namanya? Wilayah subtropik ya. Subtropik ya. Rizky sedang apa itu bunyi? Iya maaf. Iya. Iya ya. Itu wilayah subtropis, itu seperti itu. Nah, apa namanya? Kemudian ada lagi wilayah yang namanya wilayah apa? Tadi Pak Iman bilang apa? Ya.
wilayah ya tropis ya, kemudian ada wilayah apa namanya? Subtropis ya. Kemudian wilayah sedang. Nah, ini wilayah sedang itu berarti di antara ini. Di antara 20 maaf ya, 40 sampai 66 ya. Nih. 40 sampai 66. Berarti sekitar sini ya. Nah, ini wilayah namanya wilayah sedang. Nah, kemudian ada wilayah dingin berarti 66,5 sampai dengan 66,5 sampai dengan kutub sini ya. Kutub itu berapa derajat berarti? Mas. Nah, yang namanya kutub itu berapa derajat? 90 ya. 90 derajat. Nah, itu ya. 90 derajat. Nah, itu berarti perbedaan garis lintang itu yang nanti akan mempengaruhi apa tadi? Iklim. Betul apa enggak? Iya, mempengaruhi iklim ya. Yang mempengaruhi iklim. Jadi ini tadi yang adalah garis-garis lintang itu yang mempengaruhi iklim. Lah, kemudian kalau garis bujur. Nah, sekarang kita bicara garis bujur ya. Kalau garis bujur itu berpengaruh terhadap apa? Singkat tambah enggak? Hah? Garis bujur itu salah satunya berpengaruh terhadap apa? Waktu ya. Iya, perbedaan waktu. Iya. Nah, sebagai contoh ini, benua Asia itu memiliki letak astronomis pada 11 derajat lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang utara. Ya, 25 derajat bujur timur dan 170 derajat bujur timur. Nih kalau kita perhatikan tadi ya, benua Asia ya. Nih benua Asia. Itu benua Asia itu kan berarti dari Indonesia yang bagian selatan ya. Nah, sini ini bagian selatan. Ini berarti sini batas bawahnya itu adalah berapa tadi? 11 16 menit ya lintang selatan dan 77 derajat lintang utara. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ini dari sini nih sampai sini. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti kira-kira benua Asia itu memiliki iklim apa, Mbak? Coba dengan kondisi seperti ini berarti Tropis. kira-kira tropis ya? Betul Rizky, tropis. Iya, karena dengan kondisi yang seperti ini berarti kurang lebih nanti Indonesia berada di iklim tropis. Betul. Nah, itu ya. Nah, tapi juga di bagian Asia yang berada di lintang 11 derajat apa namanya? Yang berada di subtropis juga ada nih yang berarti yang berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara ya. Nah, itu. Jadi di wilayah benua Asia juga ada yang masuk ke dalam wilayah apa? Subtropis ya. Subtropis seperti itu. Ya, itu ya. Nah, kemudian juga benua yang lain kalau kita perhatikan nih, kalau benua Eropa ya misalnya itu kebanyakan itu berada di apa itu kalau benua Eropa. Nih Pak Iman tampilkan benua Eropa ya. Atau ya benua Eropa nih, sini ya. Nah, itu. Ya, wilayah sini ya, Eropa ya. Nah, itu. Nah, ini kebanyakan berada di wilayah subtropis ya atau wilayah bahkan wilayah masuk ke wilayah yang dingin ya, dingin ya. Itu karena letaknya ya. Jadi karena letak itu mempengaruhi apa namanya adanya perubahan atau perbedaan iklim di masing-masing wilayah ya.
Nah, kalau kita lihat ini Afrika ya, ini Afrika ini di sini nih. Nah, ini Afrika ya, nah, benua Afrika nih, sini nih. Nah ya, benua Afrika. Nah, itu. Ini benua Afrika juga cenderung ya berada di wilayah tropis ya, walaupun ada yang masuk ke wilayah apa namanya subtropis ya, itu seperti itu. Kemudian benua apa lagi nih? Benua Amerika ya. Nah, juga memanjang nih dari bawah sampai ini dari yang sini ya sampai ke atas sini nih benua Amerika ya. Ini juga bervariasi ya apa namanya wilayahnya. Nah, nanti diharapkan kalian tadi itu kan ini ya pertama bisa apa menemukan letak dan luas ya, kemudian menganalisis letak iklim benua Asia dan benua lainnya. Kamu perhatikan berdasarkan garis lintangnya kalian bisa memahami oh ini benua Asia cenderung ada yang tropis, ada yang subtropis gitu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menunjukkan pembagiannya ya. Membuat pembagiannya ini kalian perhatikan di peta, kalian bisa juga menggunakan Google Maps yang ada di HP kalian ya. Silakan kalian buka di Google Maps, kalian perhatikan petanya masing-masing. Itu kan di HP kalian pasti ada aplikasi Maps namanya ya. Nanti kalian bisa apa namanya menunjukkan pembagian kawasan benua ya. Jadi benua ini benua misalnya benua Asia, batas utaranya mana, batas selatannya mana ya. Kemudian benua Australia ini ya, benua Australia batas-batasnya mana ya. Nah, ini nanti kalian coba analisis ya, kalian pahami di mana letak-letak masing-masing itu ya. Nah, nanti malah terakhirnya itu kalian nanti diharapkan bisa membuat ini Mas ya. Bisa membuat ini peta apa namanya tadi? Peta benua, membuat peta pembagian kawasan benua Australia ini nanti ya. Diharapkan nanti kamu bisa membuat seperti ini. Nah, itu ya. Nah, mudah ini ya, benua Australia itu enggak terlalu sulit ya. Kalau pelajaran membuat peta kan sudah waktu kelas 7 ya. Ingat apa enggak dulu cara membuat peta? Masih ingat? Barangkali yang dulu pernah membuat peta waktu kelas 7 siapa? Ada enggak? Semua pernah lah ya mengenai tugas itu. Biasanya sudah. Ya, ya silakan Anugrah Arman, angkat tangan ada yang ingin ditanyakan silakan. Apa kepencet? Kepencet. Ya, 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 ya. Ya, ya. Oke, sampai sini barangkali ada yang ingin kalian tanyakan untuk awalan ya di sini ada yang ingin kalian tentang pelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Silakan, enggak ada. Sudah paham semua, Pak? Sudah paham semua apa belum? Barangkali nanti kalian ingin yang ditanyakan. Pak Iman sudah share materi ya di situ ya. Nah, silakan kalian nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan agar kalian lebih paham tentang materi ya. Oke. Nah, tadi itu katanya ini internet di tempat Pak Iman agak ngelik-ngelik ya. Jadi agak susah dalam menampilkan ya peta maupun gambar bumi ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah berkenan bergabung dengan pelajaran IPS ya. Dari Pak Iman ini memberi stimulus ya, memberi rangsangan kepada kalian agar kalian mau menggali sendiri materi yang ada di pelajaran IPS ini ya. Kalian gunakan segala apa namanya fasilitas yang kalian miliki ya, baik modul, baik buku paket ya,
baik dari perangkat kalian, gadget kalian ya, tidak hanya untuk yang hiburan saja sifatnya, tapi juga kalian pakai untuk yang sifatnya pembelajaran. Misalnya dengan membuka-buka Maps ya, Google Maps, kalian perhatikan peta dunia, ya itu seperti itu. Pak Iman lagi menunggu Google Earth, tapi loadingnya lama banget ya, biar kelihatan. Nah ini baru muncul nih, tapi loading lambat ya. Ini. Nah ini sebetulnya Pak Iman lagi nunggu ini juga dari tadi nih ya, yang dalam bentuk ini masih loading nih ya, masih 42% ya. Ini juga nanti kalian bisa install aplikasi Google Earth di HP kalian ya. Nah itu ada tinggal ketik aja Google Earth. Kalau Google Maps itu sih sudah include di HP. Jadi di Android itu biasanya sudah ada Google Earth-nya. Cuman kalau untuk Google Map itu biasanya maaf Google Maps ya yang include ya. Kalau Google Map itu kalau Google Earth itu biasanya, nah ini kan kalian bisa nih ya, lihat nih, bisa kalian putar-putar ya, nah, putar-putar ini ya, tuh coba melihat, nah ini ya, nah ini kira-kira ini adalah benua, oh ini masih benua Asia ya, sini ya, benua Asia, ini mungkin ini kita bisa perbesar nih, oh maju lagi, ini tergantung nanti spek komputer kalian ya, kalau spek komputernya bagus maka apa namanya penampakannya juga cepat ya. Ini karena spek komputer yang Paiman pakai tidak terlalu bagus, maka ini pelan ya. Ini pelan ya. Ini malah ngelag. Loadingnya lama ya, Lola. Nah, ini asik nih kalian bisa melihat apa namanya seolah-olah kita terbang ya sambil melihat apa namanya bumi ya. Nah, ini bisa kita putar ya. Nah itu. Nah ini berarti ini Indonesia ya. Oh, Indonesia di sini ya. Nah, ini Indonesia itu besar ya. Wilayah negara kita itu sangat luas. Kalau kita ini lihat ini ada Australia ya. Ini masih benua Asia di sini ya. Nah, kita geser ke sini, ini kita lihat kutub ya, kutub ya. Nah, itu ini ada apa namanya? Benua Afrika ini ya, ini benua Afrika ini. Nah, ya, di sini ada benua Amerika ya. Ini benua Amerika. Nah, itu. Ya. Ini cuman karena spek laptop yang Paiman pakai itu standar banget ya, jadi kurang bagus untuk menampilkan. Nah, ini ada tadi itu Eropa ya, di sini ya Eropa. Nah, gitu ya. Gambarnya kelihatan nggak di HP kalian, gambar buminya? Kelihatan nggak, Rizky? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini untuk pelajaran Paiman kali ini kalian silakan coba eksplorasi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Paiman di Classroom, biar nanti kalian lebih paham ya tentang benua. Materinya juga sudah Paiman share, jadi saya kira tidak yang sulit ya, kalian lebih memahami. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, Paiman cukup sekian ya untuk pertemuan IPS kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita masih bertemu dengan tatap muka ya, tidak menggunakan media daring. Walaupun dengan media daring pun ya sudah bisa. Baik, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paiman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.